Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari Kapolri PG PAUD University Pancasakti. Di sini Meliana akan menjelaskan tentang agama yang berkaitan dengan konsep mandi wajib dalam ajaran agama Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala rahmatnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat teriring salam, mari kita surahkan kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang berkaitan dengan mandi wajib. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian mandi wajib. Yang kedua, dasar hukum mandi wajib. Yang ketiga, syarat dan fardu mandi wajib. Yang keempat, hal-hal mandi wajib. Kelima, yang membatalkan mandi wajib. Yang keenam, sunah-sunah mandi wajib. Dan yang ketujuh, tata cara mandi wajib. Pengertian mandi wajib. Nah, mandi wajib atau juga disebut dengan mandi besar, mandi junub atau mandi wajib merupakan mandi yang menggunakan air suci dan bersih yang menyucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki. Tujuan dari mandi besar yaitu adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat. Maka dari itu, sebagai umat Islam sangat penting mengetahui tata cara mandi besar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pahala. Nah, ada juga hukum mandi besar. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila mandi jinaab, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari jemarinya ke dalam air. Nah, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut, kemudian mengalirkan air ke kepalanya 3 cabukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air ke seluruh kulit badannya. Di sini dijelaskan dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'almu ma tuqalana wala junub illa abidi sabili hatta taksilu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Ada juga syarat sah melakukan mandi wajib ada sebagai berikut, yaitu pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamiz atau juga disebut dengan sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid, nifas, wadilah. Yang keempat, tidak ada hal yang mencegah mengalirnya air pada anggota tubuh. Dan yang kelima, mengetahui hukum mandi wajib dan wudhu dengan baik. Tidak ada yang dapat mengubah datangnya air, contohnya tinta. Nah, yang ketujuh, air yang digunakan harus suci dan menyucikan. Ada juga rukun mandi wajib yang harus kita ketahui. Yang pertama, niat. Nah, niat mandi wajib atau junub tidak perlu diucapkan secara lisan, melainkan dapat dibaca dalam hati dengan sungguh-sungguh. Jika belum bisa berbahasa Arab, niat mandi junub dapat dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Berikut niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alallahi fardul akbaril hadasi liraf'il khusli nawaitu, yang artinya sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, membasuh atau menyiram badan. Dan yang ketiga, menghilangkan najis pada tubuh dengan sabun, meratakan air ke seluruh bagian tubuh termasuk sela-sela dan lipatan. Selanjutnya ada hal-hal mandi wajib. Yang pertama, tidak melakukan mandi wajib secara benar. Yang kedua, tidak membaca niat. Yang keempat, ada bagian tubuh yang masih kering.
tidak menggunakan air yang bersih, rambut dalam keadaan tidak terurai, masih terdapat kotoran di dalam kuku, dan tidak sesuai urutan. Ada pula dijelaskan yaitu hal yang membatalkan mandi wajib. Yang pertama, melahirkan anak. Yang kedua, nifas, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan anak. Dan yang ketiga, keluar darah haid. Jika datang haid, maka tinggalkan sholat. Dan jika telah lewat, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang keempat, melakukan hubungan suami istri atau juga disebut dengan jima apabila zakar, kemaluan pria, dimasukkan ke dalam faraj atau kemaluan perempuan walaupun tidak keluar air mani, berhubungan badan walaupun tanpa disertai keluarnya mani. Yang kelima, jika keluar air mani walaupun zakar tidak dimasukkan ke dalam faraj, keluarnya mani yang disertai syahwat, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Yang keenam, keluar air mani karena bermimpi atau juga disebut dengan wet dream. 7. Mati atau disebutkan mandikan. 8. Masuk Islam bagi orang yang sebelumnya kafir. Dari Qais bin Ashim, ia menceritakan bahwa ketika ia masuk Islam, Nabi SAW menyuruhnya mandi dengan air dan bidara. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Dan ada juga sunah-sunah mandi wajib. Sunah ketika melaksanakan mandi wajib ada 5 perkara dalam mahfaz Syafi'i, yaitu membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, membasuh dengan tangan ke seluruh tubuh terus menerus. Yang kelima, mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Ada pula tata cara mandi wajib. Hai kalian para orang-orang yang beriman, jika ingin menjalankan sholat, maka basuhlah bagian wajahmu, juga tanganmu, sehingga ke siku, dan basuhlah bagian kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan ketika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau ke kos, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Basuh mukamu dan tanganmu menggunakan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, namun Dia hendak membersihkan kamu serta menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Menjaga kesucian juga kebersihan adalah juga disebut sebagai dari iman. Dalam ajaran agama Islam, seluruh muslim perlu mampu menjaga kesuciannya serta kebersihan, terutama apabila akan menjalankan ibadah. Hablu minallah. Tata cara mandi wajib yang pertama yaitu membaca bismillah sambil berniat untuk membersihkan hadas besar. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Yang keempat, mengambil wudhu sebagaimana biasa kecuali kaki dibasuh setelah mandi nanti. Yang kelima, membasuh ke seluruh rambut di kepala. Yang keenam, membasuh kepala beserta dengan telinga sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air. Yang ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh di sebelah lubang kiri dari atas samping ke bawah. Dan yang kesembilan, menggosok bagian-bagian yang sulit seperti pusat, ketiak, lutut, lain-lain supaya terkena air. Dan yang ke-10, membasuh kaki. Ada juga hal-hal yang makruh saat melaksanakan mandi wajib. Nah, yang pertama itu menggunakan air secara berlebihan. Nabi SAW mandi dengan 1 hingga 5 gayung air serta berwudu dengan secukup air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah bagi engkau menjadi dengan segantang air. Lalu seorang lelaki berkata, ini tidak mencukupi bagiku. Jubir menjawab, ia telah mencukupi bagi yang lebih baik.
serta rambutnya lebih lebat daripada engkau, yakni Rasulullah SAW. Bukhari, Muslim. Pada hadis di atas dijelaskan Rasulullah untuk melaksanakan mandi, maka tidak perlu berlebihan dalam menggunakan air. Nah, air yang digunakan secukupnya dan tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Mengingat bahwa ajaran Islam tidak mengajarkan bersayap berlebih-lebihan, termasuk di saat menggunakan sesuatu. Yang kedua, mandi dari air yang tenang. Janganlah seseorang untuk yang junub mandi di dalam air yang tenang. Orang banyak bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan?" Nah, Abu Hurairah menjawab, ambil air dengan tangan atau bekas kecil beserta niat mengambil sekiranya air itu sedikit. Nah, supaya apa? Tidak terjadi mal yang menyebabkan bersentuhan dengan tangan. Ambil sedikit air dari sebelum berniat mengangkat janabah. Kemudian berniat membasuh tangan dan ambillah air seterusnya dengan tangannya itu. Nah, ya kan. Ada juga hikmah mandi wajib. Selain wudhu, mandi adalah syarat agama Islam. Seperti mandi karena mengeluarkan air mani. Ada 3 hikmah yang syariat mandi dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab ala Iman Al-Syafi'i. Yang pertama, mendapatkan pahala. Mandi secara syariat adalah terhitung ibadah bagi yang mau menjalankan perintah agama. Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, kesucian, kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sunnah sangat dijelaskan bahwa bersuci adalah setengah dari tanda iman seseorang yang mau menjalankan perintah agama. Nah, contohnya yaitu berwudu. Nah, yang kedua, mendapatkan kebersihan bagi seorang muslim, badannya akan bersih dari kotoran yang menempel dan kebersihan ini akan menjaga halnya yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan mandi akan mendatangkan aroma yang wangi atau juga disebut dengan sedap. Nah, sehingga dapat mengundang rasa cinta dan kasih di antara manusia, yang artinya jika badan seseorang tidak bersih, maka orang-orang yang dekat dengannya pun senang. Yang ketiga, mendapatkan rasa semangat. Nah, karena tubuh yang diguyur air ketika mandi itu menumbuhkan rasa semangat serta hilang rasa lesu, letih, lemas, maka syariat mewajibkan mandi untuk membangkitkan semangat umat muslim. Jadi, kesimpulan dalam hal tersebut adalah dalam memahami mandi wajib dapat memiliki pemahaman mereka masing-masing. Akan tetapi peserta didik memiliki pemahaman yang tidak sesama, tetapi mereka dapat memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik khususnya dalam hal mandi wajib. Nah, upaya dalam memberikan pemahaman mandi wajib yaitu dengan cara memberikan metode pembelajaran yang efektif dan tidak membosankan agar bias dapat diterima dengan baik. Apa yang diberikan kepada pendidik, nah khususnya dalam hal pemahaman. Berbagai macam metode digunakan, metode ceramah dalam menggunakan bahasa yang dimengerti oleh peserta agar dapat memahami apa yang pendidik jelaskan. Tujuannya agar peserta didik hanya memahami tetapi bias mengaktualisasikan di kehidupannya sendiri. Nah, dapat mengajarkan kembali kepada keturunannya kelak. Karena sangat penting untuk memahami permasalahan mengenai mandi wajib. Dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi dan didapatkan solusi mengenai bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman mandi wajib bagi peserta wajib bagi kehidupan peserta didik. Sarannya, ketika pendidik memberikan pembelajaran sebaiknya diperhatikan dengan baik.
Nah, agar apa? Agar pembelajar yang diberikan oleh pendidik dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan bagi diri sendiri. Kedua, pendidik memberikan materi peserta didik agar menjadi sebuah objek utama dalam proses belajar mengajar dan memberikan sunnah pemahaman yang dapat diterima siswa dengan baik dan menggunakan metode pembelajaran pendidikan. Nah, dapat dipahami serta diterima siswa dengan baik. Dan yang ketiga, memperhatikan anak-anaknya, terkhususnya yang sudah balik. Karena orang tua adalah madrasah pertama anak jadi orang tua. Juga sangat berperan terhadap perkembangan anak apabila anak sudah dewasa atau balik. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.